terima kasih sudah menerima saya. Dan dari hasil komunikasi kita bahwa hari ini kita melakukan observasi pembelajaran kelas ini sebelum kita ke kelas, kita mendahului dengan percakapan pra-observasi. Dari NP yang Ibu sudah silakan, sudah diikuti dengan saya dan kita sudah siswi. Saya ingin mengingat kembali beberapa persiapan untuk pembelajaran kira-kira. Yang pertama saya sampaikan itu tujuan besar dari observasi ini bukan saya hari ini untuk mengoperasi ide tidak, tetapi ini sekedar untuk Ibu lebih persiapan diri lebih bagus supaya proses pembelajaran kelasnya lebih gitu ya. Dan kita di sini sesama guru dan tadi sebagai tutor, tapi kita teman untuk saling belajar di sini. Jadi intinya observasi itu untuk mengembangkan Ibu dalam persiapan pembelajaran sehingga proses pelajaran kelasnya lebih bagus. Baik, dari pelajaran yang Ibu sudah siapkan, kira-kira tujuan pembelajaran itu sudah mulai capai. Tujuan pembelajaran yang akan saya capai dengan pembelajaran sebentar itu adalah yang pertama itu bahwa setelah membaca teks nanti siswa mampu menemukan ciri-ciri informasi fakta dan opini. Kemudian tujuan yang kedua itu setelah mendengarkan video yang akan ditampilkan nanti itu siswa bisa menemukan ciri-ciri informasi fakta dan opini itu seperti apa. Tujuan yang ketiga itu setelah membaca teks nanti siswa juga bisa mampu menganalisis bacaan informasi berupa fakta dan opini itu seperti apa. Kemudian tujuan yang kelima itu setelah membaca teks bacaan nanti siswa nanti mampu membuat kalimat dan berisi informasi fakta itu seperti apa, opini itu seperti apa. Kemudian tujuan yang terakhir itu juga setelah menyusun puzzle kalimat itu atau kalimat itu siswa mampu menganalisis informasi fakta dan kalimat. Itu tujuan yang bisa saya. Luar biasa juga tujuan itu. Mudah-mudahan nanti prosesnya juga pengalaman pembelajaran di kelas siswa juga bisa mencapai. Berarti kira-kira untuk mencapai tujuan itu area pengembangan yang hendak dicapai untuk area pengembangan apa? Nanti di area pengembangan nanti itu saya akan sesuaikan dengan yang pertama itu dengan 6 dimensi yang ada profil pelajar Pancasila itu yang ada pada profil mereka karena saya di kelas 4, jadi itu saya akan buat mengembangkan area pengembangan di situ yang pertama. Kemudian saya akan mengembangkan pada area pengetahuan, kemudian pada area keterampilan dan ada psikomotoriknya juga itu. Karena di situ nanti saya akan memetakan siswa berdasarkan profil gaya belajarnya itu. Di situ ada yang visual, ada yang kelompok visual, ada yang kelompok auditori, ada yang kinestetik. Kemudian pengembangan lainnya itu saya akan mengembangkan tentang bagaimana siswa itu bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan bagaimana siswa nanti itu nanti bisa menemukan sendiri dan bisa membedakan mana yang berupa informasi fakta dan opini. Oh iya, luar biasa. Persiapannya sangat matang nih. Mudah-mudahan nanti bisa membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita sudah rencanakan. Setelah itu kira-kira strategi apa yang Ibu persiapkan ya untuk proses pembelajaran di kelas ini? Untuk strateginya saya sudah siap saya sudah siapkan dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Karena di sana itu nanti akan ada kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian kemampuan relasi juga ada, manajemen diri, dan yang keempat yang terakhir itu tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk menentukan mana itu betul keputusan yang bertanggung jawab itu seperti apa. Kemudian di sana juga nanti ada diskusi kelompok. Kalau diskusi itu berarti di sana itu akan ada kolaborasinya, kerjasamanya, kemudian saling menghargai pendapat itu juga ada di sana. Kemudian strategi lainnya itu juga saya
Dan juga ada semacam permainan yang mengasah otak, anak untuk bisa lebih berpikir kreatif itu seperti menyusun puzzle, potongan-potongan puzzle itu menjadi informasi kalimat fakta dalam intinya itu seperti apa sehingga anak lebih memahami materi yang saya berikan itu. Kemudian yang terakhir itu saya akan memberikan tugas pada anak untuk membuat poster kalimat fakta. Itu strategi yang saya berikan. Luar biasa ya Bu ya. Jadi persiapannya sudah sangat matang. Nanti kita akan langsung ke kelas dan proses observasi nanti juga saya akan mencatat kegiatan pembelajaran itu semua. Jadi baik ya, ayo kita ke kelas. Apa kabar siang ini? Baik, sehat, luar biasa. Kita menyanyi dulu. Menyanyi untuk salam pembukaan kita. Ya, dengar. Siswa kelas 4A apa kabar? Baik, Siapkah kalian untuk belajar? siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4A semuanya. Hebat. Ibu guru apa kabarnya? Baik, Siapkah kalian semua? siap. Manusia belajar dengan sesama. Kami fokus dan kami paham. Iya, anak-anak kelas 4. Nah, tadi kita sudah berdoa ya, pagi tadi kita sudah berdoa, lalu istirahat tadi, jam istirahat tadi kita sudah masuk, lalu kita masuk dalam doa. Sekarang kita akan memulai pelajaran ya hari ini. Nah, sebelumnya, ayo tepuk semangat sama-sama. Nah, anak-anak, hari ini Ibu mau bertanya, siapa yang tadi pagi datangnya terlambat? Nah, itu Mario tadi pagi datangnya terlambat. Dan ingat Mario, lain kali datang itu lebih awal ya. Jadi semua kegiatan itu yang akan kita lakukan itu pasti akan membuahkan hasil yang baik. Maka kita harus awali itu dengan hal yang baik. Terutama dalam mengikuti pembelajaran kita. Kemudian tadi pagi juga kita sudah di tempat apel bendera itu kita juga sudah menyanyikan lagu-lagu beberapa lagu perjuangan toh tadi pagi itu. Ya sudah kita sudah nyanyikan tadi pagi itu. Kemudian sekarang tadi pagi itu juga kita sudah melakukan kegiatan literasi. Jadi 15 menit tadi pagi itu sebelum memulai pelajaran itu kita sudah membaca ya. Nah, sudah membaca buku yang ada di pojok baca di sana, lalu ada juga yang membaca materi-materi pelajaran di buku kalian itu. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita, coba kita lihat bersama kembali kesepakatan kelas yang kali lalu kita sudah sepakati. Iya kan? Nah, mana kesepakatan kelas kita? Iya, di atas. Ayo sama-sama kita lihat kembali kesepakatan kelas kita. Sama-sama.
pokok dan ide pendukung dalam teks informasi. Sudah bisa mengerti yang materi kali lalu? Masih bisa ingat materi kali lalu? Bisa ya? Nah, sekarang hari ini kita lanjutkan materi kita ya. Di bahasa Indonesia ini kita lanjutkan materi kita tentang informasi, fakta, dan opini. Nah, lihat di sini ya. Jadi kita lanjut materi kita tentang informasi, fakta, dan opini. Bagaimana nanti di pembelajaran kita ini bagaimana kita membedakan informasi fakta itu seperti apa, lalu yang opini itu seperti apa, sehingga tidak ada salah. Nah, kamu tahu tidak informasi fakta dan opini itu seperti apa? Tahu ya? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang informasi, fakta, dan opini. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini yaitu yang pertama. Dengar. Setelah membaca teks, nanti akan diberikan teks ya. Setelah membaca teks, siswa mampu menemukan ciri-ciri dari informasi, fakta, dan opini. Kemudian setelah mendengar rekaman video, nah sebentar ada ya rekaman video yang itu, siswa mampu menemukan ciri informasi fakta itu seperti apa, lalu informasi opini itu seperti apa. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menganalisis bacaan yang berisi informasi fakta dan opini. Kemudian yang keempat, setelah membaca teks juga nanti kalian bisa membuat kalimat yang berisi informasi fakta dan opini itu. Kemudian tujuan yang terakhir nanti, setelah menyusun puzzle, nanti sebentar ada puzzle ya. Setelah menyusun puzzle kalimat, kalian bisa menganalisis informasi fakta dan opini itu seperti apa. Ya, jadi itu ada 5-6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, sekarang perhatikan di sini anak-anak. Kemarin Ibu sudah petakan kalian dalam beberapa kelompok belajar ya. Ibu sudah petakan kalian dalam beberapa kelompok gaya belajar. Ibu sudah melihat kamu punya kemampuan kalian itu di bagian mana. Kemarin itu Ibu sudah kelompokkan, ada yang mengikuti gaya belajar apa yang kemarin yang pertama? Visual, lalu ada yang auditory, ada yang visual. Kemarin Ibu sudah kelompokkan yang mana? Kelompok visual. Nah ini, kemarin Ibu sudah kelompokkan. Itu yang visual. Kemudian kelompok yang auditory mana? Iya. Kemudian kelompok yang kinestetik punya? Iya. Jadi kemarin sudah bisa bedakan mana visual itu seperti apa, lalu auditory seperti apa, kinestetik seperti apa. Sudah bisa pahami kemarin itu sudah? Jadi kamu sendiri juga sudah bisa merasakan saya ini punya kemampuannya seperti apa, saya ini bisanya seperti apa. Sudah bisa kan kemarin ya? Jadi Ibu juga sudah melihat kamu punya kemampuan berdasarkan nilai apa kamu punya, lalu keseharian kamu punya seperti ini, lalu Ibu berusaha untuk kelompok kamu dalam gaya belajar itu menyesuaikan dengan materi yang Ibu berikan. Nah, sudah duduk ya dalam kelompok itu. Kemudian anak-anak, di dalam kelompok itu nanti Ibu akan bagikan LKPD. Nah, ini dia LKPD-nya. Ibu sudah siapkan. Ini LKPD-nya. Mana yang kelompok belajar, kelompok auditori mana tuh? Nah, ini yang auditori. Ini ya, ini LKPD-nya. Silakan mengisi LKPD. Sebentar Ibu tunjukkan yang punya langkah-langkah. Yang visual. Mana? Ya, ini yang visual. Ini LKPD-nya. Kemudian yang ini untuk kelompok gaya belajar kinestetik. Silakan dilihat dulu. Nah, ayo sekarang coba duduk membentuk kelompok. Balik kursi. Nah,
kelompok yang ibu sudah bagikan itu, pertama kelompok visual. Mana visual tadi itu? Nah, kelompok visual di tengah itu. Di kelompok visual itu kalian bisa melihat teks bacaan. Coba lihat di situ, ada teks bacaan toh? Ada? Ya, ada teks bacaan di situ. Bagaimana teks bacaan itu kalian bisa menganalisis informasi fakta itu seperti apa, lalu opini itu seperti apa. Sudah bisa? Nanti itu dia punya petunjuknya. Kemudian di kelompok belajar auditori. Di sini ya. Di kelompok belajar auditori nanti sebentar ibu akan tampilkan videonya ya. Nah, nanti dengar videonya. Dengar baik-baik penjelasan videonya itu tentang bagaimana menganalisis informasi fakta dan opini itu seperti apa ya. Dalam videonya nanti ada rekamannya. Kemudian di kelompok kinestetik itu, kelompok kinestetik ini nanti kamu bisa cari ya, tadi sudah belajar, bisa pakai buku-buku di belakang itu ada. Cari sudah belajar itu, lalu cari bacaan yang bisa, cari bacaan untuk bisa kalian menginformasi fakta itu seperti apa, lalu opininya seperti apa ya. Ayo mulai sudah bekerja di dalam kelompok. Yang kinestetik bergerak sudah ke sana untuk cari. Bawa dengan itu, bawa dengan LKPD itu untuk ke sana. Kemarin itu ibu sudah tugaskan yang kinestetik itu untuk cari di perpustakaan itu sudah. Kemudian untuk yang di dalam kelompok
tadi juga sudah ya berdiskusi itu. Kemudian kita akan lakukan pembuktiannya. Masing-masing kelompok silakan maju untuk melaporkan hasil diskusi tadi, mempresentasikan. Pertama, kelompok pertama ya,
informasi kalimat fakta itu seperti apa, lalu opini itu seperti apa, lalu contoh-contohnya juga kalian sudah tahu, bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Lalu fakta dan opini itu kita bisa cari informasi itu di berbagai media itu, kalian sudah bisa tahu, sudah bisa mengenalnya. Bahagia, senang, tahun baru, semangat, apa lagi? Ini itu ibu akan berikan tes nanti ya, yang nanti ada akun materi kita itu ada akun materi. Sebelum nanti kegiatan kita kali ini, sebelumnya salah satu untuk kita dalam bulan mulai. Aduh, siang-siang sebenarnya tidak semangat tapi melihat proses pembelajaran di kelas dan itu saya juga